Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my good student. How are you today? I hope you are good condition. Okay, English lesson for grade 9. The title is Procedure Text. Okay, with me, Mem Leni Novrianti. Oke, anak-anak, untuk pelajaran kita hari ini untuk kelas 9 ya. Tema materi kita hari ini adalah tentang text prosedur. Oke, kita masuk ke chapter 4. This is how you do it. Oke, kita masuk ke bab 4. Oke, kita lihat anak-anak, ini adalah bagaimana kamu melakukannya. Oke. We will learn, yang akan kita pelajari, to read receipts or receivers and manuals in order to know how to get the best results and how to avoid an accident, damage, or unnecessary waste. Oke, kita akan pelajari di sini yaitu untuk membaca resep. Ya, kamu sudah tahu ya resep itu apa biasanya. Bentuknya resep makanan, oke, dan manual, yaitu supaya apa? Untuk mengetahui bagaimana mendapatkan hasil yang terbaik dan bagaimana untuk menghindari kecelakaan dan kerusakan ya, atau limbah yang berbahaya. Oke, ini mengenai teks prosedur yang akan kita bahas di bab 4 ini, yang akan kita pelajari ini sama dengan tujuannya juga ya. Oke, tentang resep dengan bentuk resep di sini bentuknya nanti ada yang resep dan juga yang manual. Ya, resep ini nanti bentuknya berupa makanan atau minuman, kalau yang manual ini bagaimana untuk mengoperasikan sesuatu. Oke. Oke, anak-anak, kita lihat ya. Next, let's see some pictures. Ya, oke, kita akan lihat. Mari kita lihat beberapa gambar mengenai materi kita hari ini, yaitu tentang text prosedur. Oke, do you like this food? Wow. Oke, kamu suka nggak dengan makanan ini? I think you like it. Ya, saya pikir kamu pasti suka ya makanan ini. Ini adalah sate. Iya. Oke, next pictures. Oke, look at, have you ever eaten this food? Iya, apa kamu pernah makan ini? Makan makanan ini? Oke. Iya, saya rasa sudah ya. Ini namanya apa? Bentuk dari kue apa? Kue lumpur. Okay, next. Do you know the name of this meal? Iya. Apa kamu tahu apa nama dari makanan ini? Iya. Kamu lihat ya. Ini adalah lemper. Pasti kamu sudah pernah ya memakannya dan juga tahu namanya ya. Oke, next. According to you, is it delicious? Oke, kita lihat. Menurut kamu gimana nih? Makanan ini lezat nggak? Oke, do you know? Iya. Oke, kita lihat di sini gambarnya adalah bakso. Pasti kamu suka ya dengan bakso. Oke, kamu lihat juga di sini ini bentuknya adalah makanan yang sudah saya tampilkan. Contoh-contoh gambarnya adalah makanan. Oke. Next, what's your favorite drink? Iya. Do you know how to make it? Dalgona coffee or mango juice? Nah, kita lihat. Mana nih minuman favorit kamu? Kamu lihat di sini. Minuman favorit kamu yang mana? Apakah kamu mengetahui bagaimana untuk membuatnya? Iya. Do you know how to make it? Iya, apakah kamu mengetahui bagaimana untuk membuatnya? Ya, oke, now dalgona coffee. Nah, ini gambarnya ya.
yang sekarang lagi minuman kekinian yang mungkin lagi digemari banyak orang, atau jus mangga. Nah, yang mana kira-kira? What's your favorite drink? Oke, kalau saya my favoritnya adalah ini ya. My favorite drink is a mango juice. Iya, nanti kita akan bahas ya tentang bagaimana untuk membuat mango juice atau jus mangga. Nah, ini ya. Oke, ini minuman, untuk minumannya. Oke, if we want to cook delicious food but we don't know how to make it, what should we do? Iya, jika kita ingin memasak makanan yang lezat, ya, tetapi kita tidak tahu bagaimana untuk membuatnya, apa yang harus kita lakukan? Iya, we definitely need to search the food recipe. Iya, kita pastinya membutuhkan apa untuk mencari resep makanan. Iya, sekarang gampang ya anak-anak. Kalian kalau misalnya mau mencoba makanan, membuat makanan atau minuman, tapi nggak tahu cara membuatnya, gampang. Ya, sekarang kamu tinggal cari di resep makanan. Ya, banyak ya resep makanan itu kamu temui nanti. Oke, where can we find the recipe? Ya, di mana kita bisa menemukan resep ini? Ya, we can find a lot of food recipe in a cookbook, magazine, or newspaper. But if you want to see cooking demonstration in videos, you can search the recipe on YouTube. Not only that, you can also find food recipe on Facebook or Instagram. Iya. Di mana sih kamu bisa menemukan resep? Iya, resep ini ya resep makanan dan minuman ya. Biasanya di mana? Iya, kita bisa menemukannya yaitu di resep makanan. Ya, menemukannya banyak ya di resep makanan. Di mana? In a cookbook, ya, bisa kamu temukan di buku masakan, bisa di buku magazine, majalah, atau newspaper, yaitu koran. Oke, but if you want, ya, tetapi jika kamu ingin melihat, ya, bisa kamu lihat di demo masak ya, yaitu di video. Dan kamu bisa juga cari resepnya di YouTube. Oke. Not only that, ya, kata yang tidak hanya itu, kamu juga bisa menemukan resep makanan di mana? Yaitu di Facebook atau Instagram. Itu ya anak-anak, gampang sekarang kalau kamu cari resep makanan, tinggal kamu buka aja Google, bisa kamu lihat di YouTube juga bisa di Facebook atau Instagram. Ya. Oke. Gampang kan untuk mencari resepnya ya, nanti kamu bisa mencoba. Oke, why are we talking about food? Iya. Mengapa kita membicarakan tentang makanan di sini? Iya. Well, do you know food recipe is an example of procedure text? Iya, baik. Kamu ketahui ya anak-anak, katanya di sini adalah resep makanan, yaitu contoh dari bentuk teks prosedur. Iya, ini ya. Karena kita menggunakan bentuk dari makanan dan minuman. Contoh yang sudah saya berikan yaitu bentuk dari makanan dan minuman. Nah, itu semua juga resep makanan, contohnya yaitu adalah contoh dari teks prosedur. Oke. What is procedure text? Ya, apa sih itu teks prosedur? Ya. Oke, kalian bisa lihat ya anak-anak, apa itu teks prosedur? Ya. Procedure text is a text that inform us how to make or do something. Ya, kita lihat apa sih itu prosedur text? Ya. Teks prosedur adalah teks yang menginformasikan ya tentang cara membuat atau melakukan sesuatu. Ya. Untuk membuat sesuatu. Oke. Purpose of procedure text. Ya, kita lihat di sini tujuan dari teks prosedur. Apa sih tujuan dari teks prosedur? Ya, to tell the reader
how to make, operate, do something through sequence of actions of steps. Nah, ini dia ya. Tujuan dari teks prosedur. Ya, menceritakan atau menginformasikan cara membuat, mengoperasikan, atau melakukan sesuatu sesuai urutan kegiatan atau langkah-langkah. Oke ya, ini tujuannya. Tujuan dari teks prosedur, yaitu ini dia ya. Oke. Generic structure. Oke, kita lihat ini adalah struktur teksnya untuk teks prosedur. Strukturnya ada berapa anak-anak? Kita lihat di sini ada 3 ya. Yang pertama adalah goal, tujuan. Ini nanti biasanya yaitu judulnya, judul dari sebuah teks tadi. Ini goal, ini tujuan ya, atau nanti ini title, judul ya. Oke. Yang kedua, materials, tools or ingredients. Nah, yang kedua ini adalah materialnya, alat atau bahan-bahan. Ini biasanya kalau material ini biasanya nanti di yang bentuk manual ya. Kalau alat tetap ada, kalau ingredients ini biasanya ada di resep ya, baik makanan atau minuman. Next, number 3, steps. Ya, step ini adalah langkah-langkah. Nah, jadi nanti struktur teksnya untuk teks prosedur ini ada 3. Yang pertama goal, materials, tools or ingredients. Terus yang terakhir adalah step. Jadi ada 3 ini ya. Ini adalah struktur teks dari prosedur teks. Oke. Language features of procedure text. Oke, kita lihat di sini juga ada ini ya, unsur kebahasaannya juga. Kita lihat di sini yang kita pakai dalam teks prosedur adalah using adverbial of sequence or using temporal conjunction. Oke, nah ini biasanya juga menggunakan bentuk dari kata penghubung ya. Kita lihat kata penghubungnya apa saja, yaitu menggunakan kata first, second, third, ya, the last, next, then, finally. Nah, ini yang digunakan dalam bentuk dalam teks prosedur nanti. Ini biasanya nanti diletakkan di bagian step ya, di bagian langkah-langkahnya atau instruksinya. Nanti ini menggunakan kata-kata seperti first, second, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan juga yang sampai yang finally ya, yang terakhir. Nah, atau nanti selain dengan menggunakan ini di sana nanti juga ada yang berbentuk menggunakan langsung angka ya, menggunakan 1, 2, 3 sampai berurutan. Kira-kira nanti stepnya ada berapa. Oke. Using common or imperative sentence. Nah, ini juga bisa nanti di dalam teksnya nanti bisa menggunakan kalimat imperative sentence ya, yaitu kalimat apa di sini? Perintah. Ini sudah kita pelajari ya, Nak ya, minggu-minggu lalu. Oke, contohnya put the noodles on the pan, cut the onion, wash the tomatoes. Nah, ini kata-kata put ya kan, kalimatnya bentuk kalimat perintah menggunakan kata kerja yang pertama semua ya, put, cut, wash ya. Nah, ini bisa menggunakan bentuk imperative sentence. Next, using action verbs. Nah, ini juga bisa menggunakan kata kerja ya. Kita lihat kata kerjanya. For example, untuk contoh adalah make, take, boil, cook. Nah, itu ya. Kita menggunakan kata-kata make seperti membuat, take atau mengambil, boil ya merebus ya, atau cook ini memasak. Nah, ini kata-kata kerja yang pertama semua. Oke, using adverb. Nah, menggunakan keterangan. Menggunakan keterangan di sini, ini nanti keterangannya bisa bentuknya adverb of time, place of manner. Ya, bisa menggunakan keterangan tempat, cara, dan juga menggunakan keterangan waktu. Oke, seperti ini contohnya ya. For 5 minutes, 2 hours ya, atau nanti
seconds ya, atau misalnya 5 detik, 15 detik, atau berapa menit. Nah, ini juga bisa menggunakan bentuk adverb of time. Nanti di sana juga kamu bisa ketemu dengan bentuk adverb of manner-nya, bisa ketemu juga nanti dengan adverb of place ya. Okay, next, using simple present tense. Nah, di dalam text procedure juga nanti menggunakan bentuk dari simple present tense ya. Ini bentuk kegiatan yang menggunakan kata kerja yang pertama. Simple present ini kegiatan yang sekarang ya, peristiwa yang sekarang. Ini juga mungkin kamu sudah pernah belajar mungkin dari kelas 7 ya, kelas 7 kelas 8 sudah ya. Oke, nah inilah contoh-contoh nanti yang kita gunakan di dalam bentuk text procedure ya, atau text prosedur itu ya. Ini biasanya nanti ada di dalam bentuk steps-nya atau langkah-langkahnya yang kita gunakan. Oke, next. Oke, for example, kita lihat ini untuk contoh. Saya ambil di sini bentuk resepnya adalah tentang mango juice ya. Bagaimana nanti di sini kita bahas how to make mango juice. Nah, ini bagaimana untuk membuat jus mangga. Tadi kita sudah mempelajari bentuk dari struktur teksnya ya, text procedure. Nanti kita bahas di sini juga. Oke, yang pertama di sini adalah how to make mango juice. Nah, ini adalah goalnya ya, bagaimana untuk membuat jus mangga. Ini namanya adalah tujuannya tadi, goal atau title-nya. Yang pertama tadi ya, kita lihat struktur bahasanya tadi kan, masih ingat? Nah, ini goal, tujuan, terus nanti material atau ingredient, baru step. Ya, kita lihat di sini. Oke, ini ya. How to make mango juice. Bagaimana untuk membuat jus mangga. Kita lihat gambarnya sudah ada ya di sini. Oke, setelah itu kita lihat lagi materials, yaitu apa saja sih bahan-bahannya. Nanti di sini bisa pakai ingredients juga boleh ya. Oke, some ice cubes, a spoon of sugar or more, a mango, half glass of water. Nah, kita lihat di sini bahan-bahannya apa saja. Terus di sini ada steps-nya. Kita lihat first. Nah, peel the mango and wash it cleanly. Okay. Second, cut the mango into pieces and put them into the blender. After that, put the sugar, the water, and ice. The next step, turn on the blender and wait about 15 seconds. Finally, pour the mango juice into the glass and it is ready to drink. Oke, kita lihat di sini contohnya sambil kita bahas ya anak-anak. How to make mango juice. Bagaimana untuk membuat jus mangga. Ini adalah goalnya tadi, tujuannya ya, atau title, judulnya ya. Nanti ditanyakan bagaimana tujuannya, what is the purpose of this text, apa sih tujuan dari teks ini. Nah, nanti kamu lihat langsung di title-nya, yaitu how to make mango juice ya. Tujuannya larinya ke judul ya. Oke, material, bahan-bahannya, some ice cube. Nah, ini ada beberapa apa? Ada beberapa dari berapa kubik es ya, potongan es. A spoon of sugar or more. Nah, ini apa? Spoon of sugar. Berarti sesendok apa? Dari gula atau lebih. Ya. Mango katanya itu sebuah mangga. Half glass of water. Nah, ini seberapa? Setengah ya. Setengah air. Ya. Biasanya segelas juga bisa, tapi nanti di sini adalah half glass of water. Ya, berarti perintahnya adalah setengah ya. Oke, steps. Steps ini apa anak-anak? Iya, ini adalah langkah-langkahnya. Iya, langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkahnya apa di sini? Nah, kita lihat langkah-langkah untuk membuat jus mangga. Oke, langkah-langkahnya. Kita lihat di sini ada langkah-langkahnya
menggunakan kata-kata first. Nah, ini ya. Kata-kata first. Peel the mango and wash it cleanly. Iya. Itu katanya yang pertama. Iya. Yang pertama, iya, ini kupas mangga dan cuci dengan bersih. Iya. Oke, first. Second, cut the mango into pieces and put them into the blender. Ya, yang kedua, katanya apa? Cut, ya, potong, ya, mangga, ya, dalam berapa potongan ya, ke dalam berapa potongan, dan letakkan mangga itu di dalam blender. Oke, after that, setelah itu, put the sugar, the water, and ice. Ya, katanya setelah itu, ya, letakkan apa? Ya, letakkan gula, terus air, dan juga es. Ya. The next step. Nah, selanjutnya selanjutnya atau langkah selanjutnya, turn on the blender. Iya, turn on the blender and wait about 15 seconds. Iya. Setelah itu katanya apa? Step selanjutnya, turn on, hidupkan apa? Blender dan tunggu katanya 15 detik. Ya, maksudnya di blender ya. Finally, ya, yang terakhir, pour the mango juice into the glass and it is ready to drink. Ya, finally, yang terakhir katanya baru tuangkan jus mangga ke dalam gelas dan ini katanya siap, atau jus mangga ini siap untuk diminum. Oke, kita lihat. Ini yang gambarnya yang ini tadi, first, second. Nah, ini ya. Penggunaannya adalah namanya apa tadi? Ya, conjunctionnya, yaitu kata penghubung bisa digunakan di dalam step ini. Oke. Kita lihat lagi anak-anak, di sini ada kata-katanya ya, bisa menggunakan bentuk dari imperative sentence. Nah, yang ini juga. Nah, ini juga tadi menggunakan apa? Adverb ya, keterangan dari waktunya. Ada berapa kira-kira ya? 15 seconds. Tadi ada 15 detik. Oke. Nah, ini ya pembahasan kita hari ini, bagaimana untuk membuat sesuatu. Kebetulan di sini bagaimana untuk membuat jus mangga. Jadi nanti kalian di rumah coba ya untuk membuat sesuatunya, kira-kira apa? Boleh untuk food, boleh drink ya, boleh makanan dan minuman. Nah, ini adalah resep dari minuman, yaitu resep yang kita bahas sekarang ini contoh dari resep ya, yaitu resep dari minuman. Nanti kamu boleh mau mencoba di rumah atau mencari juga, boleh menggunakan resep makanan atau minuman. Yang kita bahas ini adalah resep minuman ya. Bagaimana untuk membuat jus mangga. Kita lihat, ini adalah title-nya, terus ada bahan-bahannya. Oke, kira-kiranya ada berapa macam bahan-bahannya ini? How many materials ya in this text katanya. Nanti mungkin ada seperti itu ya. Berapa banyak katanya bahan-bahan yang ada dalam teks ini? Ya, kita lihat seperti ini, ada berapa? Ya, ada 4 ya. Oke, stepnya juga kita lihat langkah-langkahnya, kira-kira ada berapa langkah-langkahnya. Oke, dilihat yang pertama, kedua, setelah itu the next, selanjutnya, step selanjutnya, finally, yang terakhir. Nah, ini namanya adalah conjunction, yaitu kata penghubungnya ya, menggunakan kata penghubung. Oke, ini bentuk dari resep minuman. Oke, now for example, nah ini untuk contoh yang lain ya, saya berikan kalian contoh yang lain. Ini menggunakan adalah bentuk manual ya. Tadi kan text procedure ini atau text prosedur ini adalah bagaimana untuk membuat sesuatu atau mengoperasikan sesuatu ya. Nah, ini bentuk yang manual. Kalau yang tadi ini adalah bentuknya resep ya, resep makanan atau minuman. Kita bahas ini adalah resep minuman. Nah, sekarang ini adalah resep dari ini bukan resep, ini adalah bentuk manualnya, yaitu bagaimana untuk mengoperasikan TV atau television. Oke ya. How to operate TV. Ini bagaimana untuk mengoperasikan TV atau
atau television. Kamu bisa lihat di sini gimana sih cara mengoperasikan TV. Nah, ini kita lihat tadi ya struktur dari teksnya. Yang pertama adalah goal, yaitu ini tadi goal, ini adalah title-nya, judul. Ya, purpose, tujuannya itu ini dulu ya, how to operate TV. Karena nanti di dalam bentuk teks prosedur ini tidak hanya bentuk makanan dan minuman. Kalau makanan dan minuman itu namanya adalah resep. Nah, kalau yang untuk manual, nah bisa seperti menggunakan atau mengoperasikan TV atau menghidupkan komputer atau mengoperasikan laptop atau banyak yang lainnya ya. Nanti kamu bisa cari yang lainnya. Oke, ini contoh dari yang manualnya. Bagaimana untuk mengoperasikan TV atau television. Oke, ini namanya adalah title-nya ya, judulnya tadi, goal-nya tadi, tujuan. Oke, next materials, yaitu bahan-bahannya atau di sini material ya, bukan bahannya yang sama dengan resep tadi. Oke, ini adalah material dari untuk mengoperasikan TV apa saja. Yang jelas ada television ya. Terus ada remote-nya. Oke, kita lihat ini ya. Oke, instruction. Nah, instruksinya di sini apa? Iya, ini kalau dibentuk yang contoh ini ya untuk mengoperasikan TV. Oke, tetap masih di sini menggunakan kata ya first, second, then finally. Oke, kita lihat ya instruksinya. First, yang pertama ya, make sure that the TV cable has connected to the electricity. Iya. Second, press the power button on the remote to turn the TV on. Yeah. Then, press the numbers button to change the channel. You can adjust the volume too if you want. Okay. Finally, if you have finished watching the TV, turn it off to save electricity. Iya. Oke, ini ya kita lihat bentuk dari teks prosedur selanjutnya yang contohnya bentuknya adalah menggunakan yang manual. Kalau yang manual seperti ini ya, kalau yang tadi kita resep. Oke, kita lihat instruksinya masih tetap ya sama dengan menggunakan kata-kata apa di sana, yaitu menggunakan bentuk dari conjunctionnya ada, yaitu first, second, then finally ya. Oke, kita bahas dulu ini stepnya ini, instruksinya. Yang pertama kita lihat di sini apa aja. Make sure, iya tadi ya, pastikan katanya that the TV cable atau kabel TV-nya sudah terhubung ke listrik. Iya. Yang pertama instruksinya apa? Pastikan katanya kabel TV-nya itu sudah terhubung ke listrik. Oke, second, yang kedua, apa di sini yang kedua? Kita lihat. Press the power button. Iya, katanya tekan, katanya tombol powernya on the remote to turn the TV on. Iya, tekan katanya tombol powernya untuk hidup ya, untuk menghidupkan, dan remote-nya untuk apa? Untuk menghidupkan TV. Ya, untuk memindahkannya ya, bisa. Oke, dan kemudian press the number button to change the channel. You can adjust the volume too if you want. Oke, tekan tombol nomornya untuk merubah apa? Channelnya ya. Kamu bisa juga nanti bisa juga menekan volumenya, itu untuk suaranya juga ya jika kamu mau ya. Oke, oke ini ya contohnya. Oke, finally yang terakhir, if you have finished watching the TV, ya jika kamu sudah selesai apa namanya selesai dari selesai menonton. Iya. Selesai menonton TV, bagaimana anak-anak? Iya, kamu bisa turn it off. Iya, to save electricity. Iya, kamu bisa apa namanya?
mematikan TV-nya, yaitu untuk menghemat apa, listrik ya. Jangan nanti kalau sudah selesai nonton jangan kamu biarkan saja ya. Jadi nanti kalau kamu sudah selesai menonton TV, silakan kamu matikan, yaitu untuk menghemat apa, listrik juga ya, untuk menghemat listrik. Oke, ini ya, ini contoh-contoh dari bentuk text prosedur, yaitu ini dalam bentuk yang manualnya. Oke, kalau tadi yang ini bentuknya bentuk resep, yang ini sekarang bentuk yang manual. Oke ya, nanti kita lihat lagi anak-anak, diingat lagi tujuan ya. Purpose ini ada di title ya, purpose-nya adalah how to operate TV, bagaimana untuk mengoperasikan TV. Ini materialnya ya, materialnya kebetulan karena di sini kita membahas tentang menghidupkan TV atau mengoperasikan TV, yang jelas ada TV-nya dulu, television dan remote-nya. Oke, perintahnya ini, instruksinya ya. Oke, masih dilihat lagi ada kata second, first-nya, then, finally. Ini adalah conjunction-nya ya, yaitu adalah kata penghubung. Oke, dipastikan lagi nak, ada bentuk bentuk dari kata kerja pertama. Tadi kita masih menggunakan bentuk apa namanya, imperatif dan juga simple present ya. Nah ini dia. Oke, saya rasa paham ya anak-anak. Jadi bentuk dari teks prosedur kita hari ini adalah membahas tentang resep dan juga manual ya, secara manual. Kalau yang resep yaitu resep makanan atau minuman. Nah kalau yang ini manual bisa bagaimana mengoperasikan televisi. Oke, kamu lihat lagi struktur bahasanya, yaitu ada 3. Yang pertama itu adalah goal, itu larinya adalah bentuknya adalah ke title. Terus nanti di sini bahan-bahannya apa atau materialnya apa, terus nanti stepnya atau instruksinya apa ya. Jangan lupa nanti penggunaan dari stepnya itu seperti ada kata penghubung, bentuk kalimat imperatif, kalimat atau keterangan waktu ya. Terus nanti di situ juga ada bentuk simple present. Oke ya. Nah ini yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, ada 2. Ini resep kebetulan bagaimana untuk membuat jus mangga, yang ini bagaimana untuk mengoperasikan TV. Oke, semoga kalian paham ya dengan apa yang sudah saya terangkan hari ini. Oke, next. Now, read the following procedure text and then answer the questions. Ya, kamu baca nanti teks prosedur ini di bawah ini dan kemudian kamu jawab pertanyaan-pertanyaan ya. Oke, silakan, ini buat tugas kamu. How to make brownies. Nah ini bagaimana untuk membuat brownies. Kita lihat gambarnya juga sudah sepertinya udah begitu melezatkan ya. Oke. How to make brownies. Nah ini dia. How to make brownies. Ingredients ya, ada berapa, silakan nanti kalian baca ini ingredientsnya. Stepnya juga sudah ada di sini. Oke, silakan nanti dibaca. Oke. Questions. Iya, sekarang adalah pertanyaannya. Pertanyaan number 1, what is the purpose of the text? Iya. Number 2, according to text, how many steps are there to make brownies? Iya. Number 3, what is the first thing to do when making brownies? Number 4, how much flour do you need to make brownies? Okay, number 5, what should you do before combining the mix? Iya, kamu lihat dalam teksnya ini ya. Nah, lihat di situ, kamu baca, kamu pahami dulu teksnya, teks prosedurnya, lalu kamu jawab pertanyaan ini. Silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan ini, cuma hanya ada 5 pertanyaan ya, berdasarkan teks prosedur yang ada. Oke, silakan dibaca dan dikerjakan. Saya tunggu ya. Ini tugasnya adalah tugas yang ke-8. Oke, good luck ya. Semoga kamu
bisa mengerjakannya. Oke, I think that's all. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.